Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Program Kreativitas Mahasiswa, Gagasan Tertulis, serta para hadirin yang berbahagia. Izinkan kami memperkenalkan 3 inovator muda yang selalu berpikir ke depan Selangkah lebih maju Untuk Indonesia Jaya. Saya Muhammad Sandilan Alam Saya Ida Nurwaiti dan saya Muhammad Ridha Maulana di bawah bimbingan Bapak Dr. Insinyur Muhammad Firdaus MP. Sebagai inovator muda, kami tidak bisa hanya berdiam diri melihat kondisi permasalahan yang ada di Indonesia saat ini. Salah satunya adalah permasalahan banjir. Banjir merupakan salah satu masalah klasik yang ada di Indonesia. Bagaimana tidak? Setiap datangnya musim penghujan, wilayah-wilayah di Indonesia selalu menjadi langganan banjir. Terutama adalah wilayah-wilayah yang dilalui oleh aliran sungai-sungai besar. Bahkan menurut BNPB, pada tahun 2014, bencana yang paling sering terjadi di Indonesia dan selalu menjadi trending topik adalah bencana banjir, dengan rata-rata kejadian sebesar 19 kasus dalam periode 1 tahun. Bahkan menurut Hadiawan 2011, wilayah-wilayah yang rawan terhadap banjir adalah wilayah-wilayah yang dekat dengan bantaran sungai dan lautan. Seperti pada daerah Lamongan, yang dialiri oleh Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Kedua sungai tersebut terus mengalami pendangkalan, serta kebiasaan buruk dari masyarakat dalam membuang sampah sembarangan dapat menjadi pemicu terjadinya banjir. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap bencana pasti menimbulkan dampak-dampak negatif. Begitu pula dengan banjir. Banjir juga menimbulkan dampak-dampak negatif, seperti halnya terendamnya rumah penduduk, terganggunya kondisi psikis para korban, infrastruktur yang rusak, dan dampak terburuk dari adanya banjir adalah banjir dapat memakan banyak sekali korban jiwa. Namun, penderitaan mereka tidak berhenti hanya sampai di situ saja, karena ketika para korban kembali ke rumah mereka masing-masing, mereka masih harus membersihkan sampah-sampah, kotoran, bahkan lumpur yang terbawa oleh banjir. Lantas, telah adakah solusi sebelumnya untuk mengantisipasi permasalahan banjir di Indonesia? Ternyata, ada beberapa solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya. Di antaranya, peninggian fondasi rumah dan pembuatan sistem drainase air. Lalu, apa yang terjadi? Ternyata, kedua solusi tersebut Gagal. untuk mengantisipasi permasalahan banjir di Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus pasrah untuk menghadapinya? Tidak perlu cemas Tidak perlu takut, dan tidak perlu khawatir. karena dengan bangga kami, Kontingen dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya mempersembahkan Flood Resistant House. solusi yang tepat untuk mengantisipasi permasalahan banjir yang ada di Indonesia. Apakah fluorescent itu? Flood Resistant House merupakan inovasi bangunan rumah tahan banjir berbasis hydrodynamic system dan memanfaatkan geoteknologi untuk meminimalisir kerugian akibat banjir. Lalu, apa keunggulannya? Adapun keunggulan dari rumah fluorescent adalah bahan dasar fondasi yang terbuat dari geofoam atau IPS. IPS atau sering kita sebut dengan expand polystyrene bersifat sangat ringan dan sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan pendapat dari staf 2004 yang menyatakan bahwa massa jenis dari geofoam adalah 3% lebih kecil daripada massa jenis air, dan satu balok geofoam dapat mengangkat beban sebesar 3 ton di atas permukaan air, sehingga dapat kita pastikan bahwa geofoam atau IPS sangat efektif untuk dijadikan sebagai bahan dasar fondasi fluorescent. Kemudian keunggulan yang kedua, bahan utama pembuatan dari rumah fluorescent kami adalah fiberglass, di mana fiberglass bersifat sangat ringan, sangat kuat, praktis, dan efisien. Dan keunggulan yang paling utama dari rumah fluorescent kami adalah fluorescent mampu meminimalisir dampak kerugian yang diakibatkan oleh banjir. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan tabel anggaran yang telah kami susun berdasarkan data-data yang kami peroleh melalui observasi dan sumber-sumber yang akurat. Bisa dilihat dalam tabel tersebut bahwa pembuatan rumah fluorescent jauh lebih unggul daripada pembuatan rumah pada umumnya dari segi waktu maupun biaya.
Dari segi waktu, pembuatan rumah Florese hanya membutuhkan kurun waktu kurang lebih 14 hari kerja, sedangkan dalam pembuatan rumah pada umumnya membutuhkan kurun waktu kurang lebih 72 hari. Hal tersebut belum termasuk penundaan pembangunan dikarenakan faktor-faktor lain, seperti adanya faktor cuaca. Karena di sini pemilihan bahan yang tepat serta berkualitas sudah menjadi prioritas utama kami, sehingga dapat disimpulkan bahwa Florese Flood Resistant House mampu menghemat biaya anggaran sebesar Rp18.830.000. Adapun langkah-langkah pengimplementasian Florese, yang pertama adalah survei. Survei di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kami melakukan survei data, di mana kami mencari informasi kepada lembaga-lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, kami melakukan survei lokasi, di mana kami terjun langsung untuk meninjau tempat mana yang cocok untuk pengimplementasian Florese. Dan langkah selanjutnya adalah pembuatan desain. Pembuatan desain ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat, khususnya adalah masyarakat Lamongan tentang adanya gagasan Florese. Kemudian, untuk merealisasikan gagasan kami, sosialisasi merupakan sarana yang sangat efektif untuk memperkenalkan gagasan kami kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung terrealisasinya gagasan kami. Kemudian, tahap selanjutnya adalah perizinan atau administrasi. Jadi, untuk merealisasikan gagasan kami membutuhkan beberapa persetujuan serta perizinan dari pihak-pihak tertentu, di antaranya Dinas Tata Kota, BMKG, BNPB, serta instansi-instansi lain yang bersangkutan. Kemudian tahap yang terakhir adalah persiapan alat dan bahan. Ketika semua tahap tersebut telah kita laksanakan, maka langkah konkret yang harus kita lakukan adalah pembuatan rumah Florese secara real. Adapun langkah-langkah untuk membangun rumah Florese kami adalah: yang pertama, kita membuat lubang galian dengan ukuran yang kita sesuaikan dengan rumah yang akan kami bangun. Kemudian, kita lapisi dinding-dinding lubang galian tersebut menggunakan semen atau cor. Setelah itu, disusul dengan proses pembuatan fondasi rumah yang terbuat dari bahan geofoam atau IPS. Adapun proses selanjutnya adalah proses pembuatan dinding dan alas rumah. Di sini bahan yang kami gunakan adalah geofoam, adalah fiberglass yang bersifat sangat ringan dan sangat kuat. Kemudian disusul dengan proses pembuatan tiang-tiang penyangga yang kami susun pada sisi-sisi dinding rumah. Tiang penyangga ini bertujuan untuk menahan rumah agar kondisi rumah tetap kokoh walaupun terjadi banjir. Dan proses selanjutnya adalah proses pembuatan ruang-ruang yang ada pada rumah. Di sini, tata ruang atau konsep dari rumah dapat kita sesuaikan dengan keinginan dari pemilik rumah tersebut. Dan ini merupakan contoh gambaran dari rumah Florese yang akan kami bangun. Adapun prinsip kerja dari rumah Florese kami adalah: ketika banjir datang, air akan mengalir dan memasuki kolom yang berada pada bawah rumah. Ketika air memenuhi kolom yang berada pada bawah rumah, maka secara otomatis air akan memberikan gaya tekan ke atas pada fondasi rumah. Hal ini akan mengakibatkan rumah Florese terangkat secara perlahan. Dan ini membuktikan bahwa Florese mampu dan sangat efektif untuk mengantisipasi banjir yang datang secara tiba-tiba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Florese Flood Resistant House merupakan inovasi bangunan rumah yang efektif dan inovatif untuk diterapkan di Indonesia. Sesulit apapun permasalahan yang dihadapi, ia harus diselesaikan, bukan untuk dihindari. Florese Berpikir ke depan, selangkah lebih maju Untuk Indonesia jaya. Sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.